Halo kawan, gimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik selalu ya. Jumpa lagi bersama Din atau Tekno, channel yang membahas tentang tutorial, edukasi, dan informasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat daftar isi dengan baik, rapi, dan profesional ya. Untuk video ini saya buat di materi pertemuan keempat. Dan jika belum menyimak di materi pertemuan yang sebelumnya, silahkan kawan-kawan untuk menyimak di materi pertemuan sebelumnya agar ilmunya secara lengkap didapat. Baik, kita mulai bagaimana cara pembuatan daftar isi seperti ini. Kelihatan rapi dari mulai kata pengantar, daftar isi, bab 1, lalu subbabnya 1.1, 1.2, lalu ada subbab lagi 1.2.1 dan seterusnya ya. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Yuk ikuti tutorialnya. Nah, sekarang kita buat lembar kerja baru ya, yang masih kosong. Sebelum mengetik, ini penting. Untuk langkah awalnya, yaitu jangan lupa kita mengatur margin dulu dan menentukan jenis kertas yang akan dipakai. Yaitu ke menu page layout, lalu ke margin, lalu ke custom margin. Setelah tampil jendela page setup, margin topnya atau batas kertas atasnya yaitu saya setting 4 cm. Yang left-nya 4 cm, bottomnya 3 cm, dan right-nya 3 cm. Lalu untuk orientationnya, saya pilih kertas posisi berdiri ya. Nah, jika ingin posisi kertas dalam keadaan tertidur atau horizontal, pilih landscape. Nah, posisi kertasnya horizontal. Dan saya mau pilih posisi kertasnya yang portrait, yaitu dalam keadaan berdiri. Sesudah itu ke menu paper, lalu saya pilih jenis kertasnya yaitu A4. Posisinya di atas, pakai roll saja yang ada di mouse. Nah ini, A4. Kalau sudah dipilih jenis kertasnya, maka tekan OK. Jangan lupa untuk pengaturan paragrafnya, yaitu afternya kita nolkan. Di sini kan posisinya 8 pt. Nah, kita nolkan menjadi 0 pt. Kita ketikkan, yaitu daftar isi. Lalu enter 2 kali agar lebih renggang, lalu ketikkan kata pengantar. Karena kita akan membuat daftar isi, harus ada titik-titik di sini. Seperti ini. Dan titik-titik ini jangan menggunakan titik-titik yang ada di keyboard ya. Ini hasilnya tidak akan bagus, tidak akan lurus. Jadi kita menggunakan sistem tabulasi. Kita hapus dulu. Caranya adalah arahkan mouse kita atau pointer kita ke sini. Lihat ada left tab. Nah, ikonnya harus seperti ini. Jadi seperti L atau tanda siku yang menghadap ke arah kanan. Kalau sudah seperti ini, maka tempelkan tanda siku ini ke ruler 12,5 di sini. Jika di komputer kawan-kawan tidak ada tanda rulernya seperti ini, untuk menampilkan tanda rulernya yaitu ke menu view. Di sini ada ruler yang tercontreng. Dan jika di komputer kawan-kawan tidak ada rulernya, maka ruler ini tidak tercontreng. Seperti ini. Nah, ini kosong, tidak ada. Tidak tampil tanda rulernya. Yang untuk menampilkannya yaitu dicentrang saja rulernya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kembali ke sini. Untuk left tab, kita tambahkan lagi di 13,5 di sini, yaitu siku yang arahnya berlawanan. Caranya adalah kita ke samping kiri lagi, di sini ada left tab. Kita klik 1 kali, cari yang sikunya arahnya berlawanan ke arah kiri. Nah, seperti ini. Kalau sudah tampil ikon seperti ini, maka tempelkan di sini, yaitu mengklik 1 kali ke arah rulernya, 13,5. Nah, maka sikunya akan berlawanan seperti ini. Sesudah itu, klik 2 kali tepat pada left tab atau siku yang arahnya ke arah kanan. Klik 2 kali ya, double klik. Lalu akan tampil seperti ini. Sesudah di double klik dengan menggunakan klik kiri, aktifkan leadernya yang ini. 2 titik-titik seperti ini diaktifkan. Titik hitam seperti ini. Sesudah itu OK. Untuk menampilkan titik-titik secara otomatis, yaitu tinggal menekan tombol tab saja yang ada di keyboard seperti ini. Ini akan otomatis
keluar titik-titiknya sampai dengan tanda siku 12,5. Sesudah itu tab lagi, ini untuk halaman. 13,5 ini adalah untuk halaman. Jadi halamannya untuk kata pengantar yaitu I1. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, judulnya daftar isi ini dirata tengahkan dulu. Boleh menggunakan toolbar Home, lalu rata tengah di sini, Center, atau menggunakan CTRL-E yang ada di keyboard. Kita blok, lalu tebalkan dengan menggunakan toolbar Blot ini, atau CTRL-B yang ada di keyboard. Enter satu kali lagi agar lebih lenggang. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu pengetikan daftar isi. Enter, lalu ketikkan daftar isi. Oke, hurufnya kapital ya. Karena polanya sudah dibuat, maka tinggal tekan saja tabnya, lalu muncul titik-titiknya, lalu tekan lagi tabnya yang ada di keyboard untuk mengetikkan halaman. Nah, seperti ini ya. Lalu enter lagi 2 kali agar lebih renggang. Kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Nah, untuk contohnya ini menggunakan jenis huruf New Times Roman ya. Kita rubah dulu. Ini blok dulu. Lalu kalibri bodinya kita klik. Kita cari yang Times New Roman. Atau New Times Roman ya. Sama saja deh. Oke, sekarang kita klik. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan pengetikan bab 1. Agar memperoleh teks yang lurus, kita tambahkan lagi siku yang menghadap ke arah kanan. Dan ini kita rubah lagi ikonnya agar menjadi siku yang ke arah kanan. Kita klik saja, dia berubah. Kita cari. Nah, ini. Lalu kita tempelkan di sini, di 1,5. Lalu tekan tab. Lalu ketikkan pendahuluan. Selanjutnya tab. Tab lagi untuk halaman. Enter lagi, langsung tab. Nah, ini akan memperoleh teks yang lurus, yaitu sejajar dengan tanda siku 1,5. Nah, sekarang kita ketikkan 1.1 dan kita buat lagi sikunya, tapi lebih sedikit ya di sini. Lalu tekan tab, ketikkan latar belakang. Tekan tab untuk menampilkan titik-titiknya. Tekan tab lagi untuk nomor halamannya. Lalu enter, lalu tab 1.2, lalu tab, ketikkan ruang lingkup, tab, tab lagi 2 atau halaman 2, lalu enter, lalu tab, tab lagi. Nah, ini akan sejajar ya untuk subjudul berikutnya. 1.2.1. Lalu kita buat sikunya lagi di sini 3 lebih sedikit ya. Ruler 3 lebih sedikit. Kita tempelkan sikunya di sini, lalu tab. Lalu ketikkan lalu tab lagi. Halamannya masih halaman 2, lalu enter, lalu tab lagi, ketikkan 1.2.2, lalu tab lagi, ketikkan rumusan masalah, lalu tab lagi, halaman 3, lalu enter lagi, karena ini polanya sudah dibentuk ya, jadi sudah mudah, tinggal mengetik saja. Sekarang 1.3, yaitu tab lagi 1.3. Lalu tab lagi, ketikkan manfaat, tujuan dan manfaat. Lalu tab 3 atau halaman 3, enter, lalu tab lagi 1.3.1, tab lagi, tujuan, lalu tab lagi, halamannya 4.
lalu enter, tab lagi, 1.3.2, tab lagi, manfaat, lalu tab lagi, Ini udah enak ya, tinggal tab-tab aja gitu. Halaman 5, enter lagi. Nah, kita enter 2 kali supaya lebih renggang karena akan mengetikkan bab 2. Bab 2. Lalu tab lagi. Nah, di sini kan lurus nih. Ya, pembahasan. Nah, lalu tab lagi, halaman 6. Lalu enter, lalu tab lagi, berarti 2.1 karena bab 2 ya. Lalu tab lagi, ketikkan sesudah itu tab lagi, halaman 6. Enter, tab lagi, 2.1. Lalu tab. Oh, maaf, ini 2.2 ya. Nah, ini. Menyisipkan. Oke, sekarang tab halaman 9, lalu enter, lalu tab lagi, untuk subjudul berikutnya 2.2.1, lalu tab lagi, ilustrasi gambar, tab lagi, masih halaman 9, lalu enter, tab lagi, 2.2.2, tab lagi, halaman 10. Lalu untuk bab ketiga yaitu enter 2 kali, bab 3, dan seterusnya ya. Jadi kalau sudah polanya dibuat, maka kita enak saja tinggal tab lagi, lalu ketikkan subjudulnya, lalu tab lagi. Dan ini akan otomatis sudah rapi sendiri ya, karena polanya sudah dibuat dengan menggunakan tanda siku seperti ini. Jadi untuk siku yang paling depan, ini lurus ya, lurus dengan bab 1, pendahuluan pembahasan. Nah, untuk siku yang berikutnya yaitu lurus dengan latar belakang, ruang, tujuan, dan seterusnya. Nah, untuk siku yang berikutnya ini lurus dengan ini, identifikasi masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat. Nah, ini lurus. Ya, jadi polanya sudah dibuat agar pengetikannya rapih. Nah, untuk yang belakangnya yang ini berarti lurusnya, kita perhatikan lagi, ada garis yang tampil seperti ini, yaitu meluruskan titik-titiknya. Nah, siku yang berikutnya yaitu meluruskan halaman. Nah, jika sudah seperti ini, ya tinggal mengetik saja. Oke, sekarang kita cetak tebal untuk yang ini. Kita blok, tekan saja Ctrl B pada keyboard. Dan bab 2 saya cetak tebal juga. Berikut dengan bab 3 ya. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya untuk pembuatan daftar isi. Silahkan dipelajari dan langsung dipraktekkan. Jika ada pertanyaan dan merasa kurang paham dengan penjelasan ini, silahkan kawan-kawan ketikkan di kolom komen. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Dan jika ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya di pembahasan yang kelima, tentunya dengan materi yang berbeda ya. Bye-bye.